kata. Kemarin selesai sampai di alhamdulillah, sekarang masuk al-qadim. Apa al-qadim? Al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtidaun. Ya. Adanya itu tanpa didahului oleh sesuatu yang ada. Ya. Wal mawjudul ladzi lam yazal. Adanya itu enggak pernah hilang, enggak pernah sirna. Ini al-qadim, ya, terdahulu. Adanya tanpa didahului oleh sesuatu yang ada, dan adanya enggak pernah sirna. Siapa? Allah. Yang punya sifat qadim cuma Allah. Selain Allah semuanya hudus, baru. Allah qadim, terdahulu. Al-awwal, apa artinya al-awwal? Alhamdulillahil qadimil awwali. Al-awwal qabla kulli syai'in bila bidayah. Sebelum segala sesuatu tanpa ada permulaan. Jadi Allah itu adalah al-qadim al-awwal. Al-awwal, zat yang maha awal. Awalnya itu sebelum segala sesuatu, Allah udah ada, udah awal. Bila bidayah, tanpa permulaan. Jadi jangan sampai ada pikiran kita Allah itu berawal, jangan. Allah tidak berawal. Awalnya Allah tanpa ada yang mengawali. Itu awalnya Allah. Makanya Allah disebut dengan al-awwal. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa wa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul al-awwal al-akhir. Al-awwal tanpa ada yang ngawalin. Awal, ya. Ini harus kita imanin. Jadi awalnya Allah sebelum segala sesuatu, dan awalnya Allah tanpa ada yang mengawali. Al-akhir ba'da kulli syai'in bila nihayah. Allah itu zat yang maha akhir. Allah zat yang maha awal, Allah zat yang maha akhir. Maksudnya akhir itu apa? Akhir setelah segala sesuatu dan tanpa ada ujungnya. Ya. Yang lain udah kagak ada, Allah tetap ada. Dan adanya Allah bila nihayah, tanpa ada ujungnya. Nanti semuanya dua kalan hancur, dua kalan mati. Allah al-akhir. Yang tersisa cuma Allah. Jangan pernah kita meragukan sampai kapannya Allah. Allah bila nihayah, tanpa ada ujungnya, sampai tanpa ada pungkasannya, kagak ada akhirnya. Namanya al-akhir, kagak ada ujungnya udah. Al-awwal, al-akhir. Al-baqi. Al-baqi. Apa artinya al-baqi? Ad-daim. Ad-daimul ladzi la yazul. Yang selalu ada. La yazul, kagak pernah sirna. Ya, kekal, abadi. Ad-daim. Ada. Senantiasa ada. La yazul. Tidak pernah sirna. Tidak pernah mati. Ya, kekal abadi. Makna wal akhiril baqi bila tahawuli. Apa bila tahawuli? Bila taghayyurin. Adanya Allah tanpa perubahan. Sebagaimana minggu lalu kita bahas, adanya makhluk itu ada perubahan. Yang namanya makhluk itu pasti ada fase-fasenya. Kita aja ada fase-fasenya, tumbuhan ada fase-fasenya, semua ada fase-fasenya kecuali Allah. Allah bila tahawul. Allah tidak ada perubahan dari awal sampai akhir. Dan yang tidak ada akhirnya nih Allah, itu kagak ada perubahan. Makanya ada satu kelompok ahli tauhid yang mengatakan urusan tauhid kagak perlu diperdebatkan. Ngerinya apa? Ketika memperdebatkan persoalan tauhid, nanti malah menjadi keraguan-raguan kita terhadap sang pencipta kita. Udah cukup kita imanin aja. Apa yang datang dari Rasulullah SAW hak adanya. Tentang Allah dan segala sesuatu yang berkenaan dengan Allah itu hak adanya. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan eksistensi Allah itu nggak usah pakai diraguin lagi dan nggak perlu dilogikakan, karena logika itu tidak akan sampai ke sana. Logika kita nggak bakalan nyampe untuk memikirkan tentang eksistensinya Allah. Cukup kita percaya bahwa Allah itu ada. Buktinya mana? Adanya kita, adanya Allah. Nggak mungkin adanya kita ada dengan sendirinya, dan nggak mungkin kalau bukan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin alam ini satu ada dengan sendirinya. Yang kedua, tidak akan mungkin alam ini
diciptakan oleh yang bukan Allah. Pasti Allah yang menciptakan. Itu yang harus kita yakini. Ya. Allah bila tahawulin, ay bila tagayyurin, kagak ada perubahannya. Wa huwa tafsirun lil baqi. Ini adalah merupakan penjelas daripada lafaz al-baqi. Sekarang masuk syarah. Apa makna daripada falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli? Wa abda'u aidan idafiyan fi ta'lif hadhihi al-manzumati bil hamdillah. Saya memulai juga dengan pembukaan idhafi. Jadi alhamdu ini adalah muqaddimah idhafiyah. Muqaddimah asasiyahnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua jenis muqaddimah. Yang pertama muqaddimah asasiyah. Yang kedua muqaddimah idhafiyah. Muqaddimah asasiyah itu yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah idhafiyah itu yang mana? Alhamdulillah, itu muqaddimah idhafiyah. Ya. Maka Syekh Ahmad Al-Marzuki mencantumkan dua muqaddimah ini. Muqaddimah asasiyahnya dalam bentuk Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah idhafiyahnya dalam bentuk Alhamdulillah. Fi ta'lifi hadhil manzumati, di dalam mengarang nazam ini bilhamdillah, dengan alhamdulillah, di mana alhamdulillah disebut sebagai muqaddimah idhafiyah. Muqaddimah asasiyahnya apa tadi? Bismillah. Ai as-sanau 'ala Allah. Apa artinya alhamdulillah? Pujian kepada Allah. Allah al-qadimi, Allah dat yang maha terdahulu. Al-awwali, Allah yang maha awal. Al-akhiri, Allah yang akhir. Al-baqi, yang kekal. Nah, bisanai Allahi bil lisani. Ta'alluqnya kepada bisana Allah bil lisani, muji Allah dengan lisan. Alhamdulillah itu adalah bentuk pujian kepada Allah dengan lisan. Ma'a ta'zimihi, berbarengan dengan mengagungkannya. Berbarengan dengan mengagungkannya. Ini perbedaan antara cari muka dengan betul-betul mengagungkan. Ya. Kalau sama Allah kita nggak cari muka, emang benar-benar mengagungkan. Allah mau kasih kagak, emang Allah mau udah agung. Begini maksud saya. Apakah perlu kita marah ketika agama Islam itu dihina? Marah, Ustaz. Marah. Yang menyebabkan marah? Ya kan agama kita itu yang harus kita junjung tinggi. Kita sebagai umat Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, luhur, agung, dan tidak ada yang bisa meninggikannya. Ketika Nabi Muhammad bahasanya ada penistaan terhadap Nabi Muhammad, apakah kita harus marah? Marah, Ustaz. Marah. Apa yang menyebabkan marah? Ya, Nabi kita kan memang yang diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Ya tentunya waktu Nabi Muhammad dilecehkan di mana, di Denmark kan mana itu banyak reaksi itu kan. Umat Islam itu kan ada marah kan. Ya. Lalu bagaimana dengan kisah pada saat Nabi Muhammad sedang ta'lim? Tiba-tiba ada orang yang kagak dikenal masuk ke dalam masjid, teriak-teriak, dia kencing di dalam masjid. Sahabat Umar bin Khattab langsung berdiri, mau ngantem itu orang. Shh, kata Nabi Muhammad, mau ngapain ngantem? Tuntaskan dulu, buang air kecil. Barangkali di saat itu, ketika Umar bin Khattab jadi ngantem dia, yang ada adalah kebencian, bukan cinta. Islam adalah agama cinta. Nabi Muhammad mengajarkan tentang apa ini sebuah cinta.
Siapapun yang mencoba untuk melecehkan Nabi Muhammad, siapapun yang berusaha untuk menistakan Nabi Muhammad, sekali-kali sedikit pun Nabi Muhammad tidak akan pernah turun derajatnya. Lalu bagaimana sikap kita? Orang yang benci menjadi cinta. Semua harus dengan al-akhlaqul karimah. Bagaimana Umar bencinya terhadap Nabi. Apakah Nabi membalas kebencian itu dengan kebencian? Tidak. Apa yang kemudian menyebabkan Umar simpatik terhadap Islam? Karena kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita, kisah orang-orang yang mencoba untuk menistakan Al-Quran, hadis, pada akhirnya madarat buat dirinya, imma fi dunia wa imma fil akhirah. Bahasa ekstrim tadi, Allah nggak perlu dibela, Allah sudah agung. Nabi Muhammad tidak perlu dibela. Nabi Muhammad sudah luhur. Yang harus kita lakukan saat ini adalah meniru daripada kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga tidak hanya kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, bagaimana kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Saya mengkorelasikan pada saat Nabi Muhammad mengatakan di hadapan para sahabat, awas ada di antara anda yang mencoba untuk mengintimidasi, menzalimi orang-orang non-muslim, maka antum nanti akan berhadapan dengan saya pada mati. Bisa jadi orang yang memang dengan niat seperti itu, kemudian Allah berikan hidayah padanya. Mungkin ya? Seorang Labid ibni Rabi yang tadinya pengen nyaingin Al-Quran, setiap syair-syairnya ditempel di dinding Ka'bah dengan tujuan, tuh Quran maka gak ada apa-apanya dibanding syair saya. Begitu ngelihat bacaan Al-Quran alif lam mim, dia teriak, wallahi hada laisa kalamul bashar. Demi Allah, ini bukan karangan manusia. Mulai sekarang saya nyerah, percaya dah dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Niatnya apa? Pengen melecehkan Al-Quran. Tapi pada akhirnya Allah berikan hidayah kepada dia. Kalau di saat itu umat muslim teriak, Anda telah menistakan Al-Quran kami, yang ada adalah kebencian dia terhadap Islam. Makanya saya sampaikan, ajaran Islam itu adalah ajaran yang penuh dengan kedamaian. Kalau ada kebaikan tapi dengan cara kekerasan, itu bukan bagian daripada Islam. Mengajak kebaikan dengan cara kekerasan itu bukan bagian daripada Islam. Bisa dipahami? Maka saya ingin sahabat-sahabat PWB menjadi sosok yang bisa mengayomi semua golongan, yang bisa bergaul kepada siapapun tanpa harus melihat ras, suku, agama. Mau dia orang Nasrani, mau dia orang Hindu, mau dia orang Buddha, hatta dia orang yang kagak beragama, bicara muamalah harus tetap baik. Bisa jadi dengan akhlak antum dia menjadi simpati. Oh, Islam ternyata luar biasa, adem. Bagian dari Islam. Ya. Ada yang itu. Jadi, iya, berarti dia itu omongan. alhamdulillah itu adalah bentuk pujian
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang dibarengi dengan pengagungan karena yang berhak untuk diagungkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ke kamu itu bukan bagian dari Ada enggak selain Allah yang harus diagungkan? dengerin aja Ada. Makanya jangan pernah mengagungkan kepada selain Allah. Pernah saya sampaikan, man i'tamada fi hayatihi ala malihi qalla. Orang yang hidup di dunia ini bersandar cuma sama hartanya doang, satu saat dia bakalan jatuh miskin. Sekarang iya lagi bergelimang dengan harta. Wah, jadi orang yang sombong. Satu saat pasti akan. Wa man ya'tamadu fi hayatihi ala aqlihi ikhtal. Orang yang hidup hanya mengandalkan logikanya saja akan guncang hidupnya. Orang hidup ngandelin logika doang. Gua kudu begini, goncang hidupnya. Orang kalau udah goncang hidupnya, hah? Apa yang terjadi? Hah? Gile apa gile? Oh, Gile. apa gile? Orang PA Ustaz. Kan susah kan yang ngatain gile orang PA sebenarnya. Mau zaman saya itu dulu orang gile orang PA gitu. Gile itu PA ya Bang? PA. Pengok dikit gitu. Enggak, emang sih. Alhamdulillah. Ini saya melihat luar biasa ya. Energi yang ada pada diri para guru ini. Beliau membuktikan apa yang menjadi ucapannya ya. Mudah-mudahan kita doakan istiqomah ya. Orang yang hidupnya cuma ngandelin logika, jangan ngandelin logika. makanya hidup itu jangan main logika aja. Cukup Semua udah diatur sama Allah. Cuma disuruh ikhtiar Allah. Adapun selebihnya bagaimana udah serahin Allah. Kalau dikit-dikit main logika, dikit-dikit main matematika logika, ya stres. Udah berjalan ngalir aja. Wa man i'tamada fi hayatihi ala sultanihi dzallah. Siapa orang yang hidupnya bersandar pada pimpinannya, pada ketuanya, pada rajanya, dzallah, satu saat dia akan hina. Wa man i'tamada fi hayatihi ala ilmihi dhalla. Siapa yang hidup cuma mengandalkan disiplin ilmu yang dia kuasai, satu saat dia akan tersesat. Lalu kita hidup harus bersandar kemana dan kepada siapa, sehingga kita tidak menjadi miskin, kita tidak menjadi guncang stres, kita tidak menjadi hina, kita tidak menjadi sesat. Wa man ya'tamada fi hayatihi 'ala Allah ma qalla wa la dhalla wa la ikhtalla. Orang yang hidupnya bersandar sama Allah enggak bakalan jatuh miskin. Orang yang hidupnya bersandar sama Allah enggak bakalan hina. Orang yang hidupnya bersandar sama Allah enggak bakalan guncang. Orang yang hidupnya bersandar sama Allah nggak bakalan menjadi orang yang tersesat karena terbimbing oleh Allah. Segala sesuatu selalu dia kaitkan kepada Allah dan tidak pernah berpikir negatif sedikit pun kepada Tuhannya. Apapun yang dia alami itu adalah kebaikan buat dirinya menurut Allah. Asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini sifat orang yang beriman. Orang beriman ketika dia menemukan sesuatu yang menyulitkan buat dirinya, dia pasti akan berpikir positif kepada Allah. Inilah yang terbaik menurut Allah buat saya. Melamar kerjaan ke sana kemari nggak diterima, nggak langsung dia berpikir negatif sama Allah. Ini yang terbaik menurut Allah buat saya. Nyalek nggak tembus,
ini yang terbaik dari Allah buat saya. Selalu dia lemparkan sikap pemikiran yang positif terhadap Allah. Karena apa? Karena Allah zat yang berhak untuk diagungkan. Tidak ada siapapun yang harus kita agungkan kecuali Allah. Kalau mau caper, caperlah sama Allah. Kalau mau riak, riaklah sama Allah. Karena Allah yang berhak untuk diriakan. Jangan riak kepada sesama makhluk. Toh dia sama dengan kita. Dia akan dihisab, kita dihisab. Kecuali dia yang menghisab. Kalau kita ria sama manusia, apakah si manusia ini akan bisa memberikan manfaat kepada kita? Enggak sama sekali. Paling timbang lemparan pujian doang. Itu pun di saat hatinya lagi enak sama kita. Di saat lagi kagak enak sama kita, kebaikan apapun yang kita lakukan enggak bakal terlihat baik. Maka sangat sengsara dan sangat hina orang yang hidupnya hanya mengandalkan dan bersandar kepada makhluk. Orang yang hidupnya bersandar sama Allah bebas. Gua, ya ini gua, nggak butuh gua penilaian lo. Karena lu nggak berhak menilai gua. Yang berhak menilai gua cuma Allah yang menciptakan gua. Karena lu nggak ngasih makan gua, yang ngasih makan gua Allah. Jangan kata makan hidup gua aja, bukan lu yang nanggung, tapi Allah. Gak ada kita punya ikatan dan belenggu oleh siapapun kecuali ikatan dan belenggu Allah. Bisa dipahami ya? Tauhid. Jadi enak hidup. Hidup itu enak ketika kita bisa menjadi diri sendiri tuh. Tapi kalau kita menjadi orang lain itu yang gak enak. Terpenjara gitu. Kita orang kagak baik. Ya udah emang kita orang gak baik. Makanya kita tamain nama majlis-majlis aja selain pasti orang bodoh. Emang kita orang bodoh. Masa kita mau kasih nama Muslim orang pintar? Sombong sekali. Pengakuan itu lebih mulia daripada ngaku-ngaku. Kita mengikrarkan diri untuk mengakui bahwa kita orang bodoh yang lagi berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Saya akan jauh lebih mengapresiasi orang yang mengakui daripada yang ngaku-ngaku. Mengakui saya ini berdosa daripada sok menjadi orang soleh. Ya itu dah tuh yang kisahnya seorang pencuri, ya, seorang pencuri yang masuk ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Ya emang benar-benar ngakuin dia lah. Lu mau ngapain masuk ke rumah gua? Saya niatnya mau pengen ngambil apa yang ada di dalam rumah ibu. Rumah gua gak ada apa-apa, gak ada yang berharga. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, ya emang kagak ada apa-apa, makanya saya pengen keluar. Jadi tujuan lu mau ngapain? Saya mau ngarong. Karena lu lihat lah, lu coba cermatin, lu lihat ada nggak yang berharga? Nggak ada, nggak tuh orang. Ada sebenarnya, cuma lu nggak tahu. Gua kasih tahu. No, ada air putih diceret no. Lu colong. Ada air putih diceret, ceter. Lu colong, lu ambil, itu sesuatu yang berharga banget untuk lu. Lah maksudnya gimana? Ayo gua ajarin. Cara betul. Jangan orang baru mau bener dikata-katain, tumben amat lu. Besok kagak datang lagi. Ini nggak datang sekarang. Dia nih kan orang. Rabi'ah al-Adawiyah di saat itu kalau mau teriak bisa nggak? Maling, maling. Padahal belum ngomong apa-apa. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Kita tanpa kita sadari tergantung kita masuk dalam wilayah Tuhan sih. Gampang banget ngatain orang. Gampang banget kondisi orang. Belum tentu kita orang baik. Cuma belagu doang. Jadi orang baik. Tiba modal pakaian doang. Pakai koko, pakai kopiah, pakai sarung. Udah merasa baik. Ya emang kebaikan dilihat dari situ. Kemudian kita menganggap orang yang pakai lepis bolong-bolong, pakai kaos, pakai topi kagak baik.
Picik sekali cara berpikir kita. Kemudian orang yang main motor cross kagak baik. Baik. Picik sekali pemikiran kita. Anak motor baik saja. Wah, anak parkiran luar baik. Makanya kita bikin majlis parkir ya. Berarti parkir nggak jaminan Ustaz. Enggak jaminan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah kadang sekali-kali ngelihat pada bentuk pakaian kita, rupawan kita, harta kita. Tapi yang Allah lihat di batin kita. Orang ahli ibadah tapi senangannya mencaci maki bagaimana? Ya? Jadi jangan mencoba untuk menjadi Tuhan. Cukup Tuhan kita Allah. Tak sebanding dengan kita. Jangan kayak Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu. Hari ini siapa aja yang dia kagak senengin, dia kecam, dia vonis, dia ancam. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Rabi Adawiyah kagak teriak. Dituntun tuh maling, dituntun karena dia. Padahal seorang wanita, seorang diri. Tapi berpikir positif sama siapa juga yang datang ke rumahnya, nggak pernah berpikir negatif. Sebab datang ke rumahnya Rabi Adawiyah pasti dituntun sama Allah. Adil. Bukan kehendak dirinya, Allah yang menuntun. Ketika Allah yang menuntun seseorang untuk datang ke tempat kita mengusirnya, sama aja dengan mengusir Allah. Kata Allah, siapa lu? Gua Tuhannya dia. Lu halangi dia untuk melakukan kebaikan. Saya paham ya? Apa kata Rabi Adawiyah? Yuk, masuk kamar mandi. Tuh, ayo gue yang uangin. Lama, lu basuh wajah lu. Sekalian cukup. Kagak dibilang itu wudu, kagak. Kagak. Udah lu usap aja muka. Pakai air ini. Ibu. Iya. Udah. Tangan. Dua-duanya. Udah. Nah, sekarang pala lu. Lu usap tuh. Habis itu kaki lu. Nah, sekarang lu bajarin ya. Nih, Allahu Akbar. Dituntun sama Rabi Adawiyah bacaannya. Suruh sholat 2 rakaat. Tuh orang maling, boro-boro dia ngerti sholat, dituntun sama Rabi Adawiyah, terus sembahyang. Begitu sujud terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada tuh orang. La mani lima, a'taita wala mu'tiya lima, mana'ta wala rada lima, Allah itu wala yanfa'u dzal jaddi min. Siapa yang bisa ngalangi ketika Allah sudah berikan hidayah kepada seorang, meskipun orang tersebut adalah penjahat kelas akam. Apapun jenis dosa dan kemaksiatan yang udah dijalanin, itu sebesar gunung yang paling besar di dunia. Ketika Allah kasih hidayah, insya Allah balik. Pun sama orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ngaji, ketika Allah sesatkan, siapa yang bisa menghalangi kesesatan itu? Jangan sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Akhirnya di sujud terakhir dia nangis. Ingat dosa-dosanya yang dulu. Itu ngapa kata dia nih pengakuannya? Seakan-akan dia diperlihatkan layar film, diputar film kejahatan yang dia lakukan. Apa kata dia? Idza ma qala li rabbi amma istahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini fama qawli lahu lima yu'atibuni wa yaqsini. Idza ma qala li rabbi, dia ngomong sama dirinya sendiri. Idza ma qala li rabbi, kalau nanti nih Allah tiba-tiba nanya sama saya, ngapa ente melakukan perbuatan maksiat kepada aku si hamba? Ngapa sih? Wa tukhfi dzamba min khalqi, lu bisa aja nutupin dosa lu di depan teman-teman lu. Tapi di hadapan pandanganku tidak ada sedikit pun yang terlewatkan dari kemaksiatan yang kau lakukan.
Ada Allah tiba-tiba luput melihat kemaksiatan yang kita lakukan. La ta'khudhuhu sinatu, jangan kata tidur, ngantuk aja kagak Allah. Berarti Allah ngelihat setiap apa yang kita lakukan. Lu kagak malu sama gua, kata Allah. Amastahyaita ta'sini, enggak malu. Lu sembunyiin dosa lu di depan orang-orang, tapi di hadapan gua enggak ada yang tersamarkan sedikit pun kata Allah. Fama qawli lahu lima yu'atibuni wa yaksini. Apa yang harus saya ucapkan di hadapan Allah ketika Allah bertanya tentang itu kepadaku? Rabi'ah Adawiyah di belakang orang tersebut sambil mengangkat tangan. Ya Rabb, ada seorang hamba-Mu datang masuk ke rumahku, ingin mengambil sesuatu yang berharga. Asif, sangat disayangkan. Dia tidak mendapati sesuatu yang berharga sedikit pun di dalam rumahku. Saat ini aku hadapkan ia di pintu, mengetuk pintu ampunan dan rahmat-Mu. Jangan kau halangi dia untuk mendapatkan hidayah. Begitu assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Boleh. Niat saya datang kagak baik ke rumah ini. Saya mendapatkan sesuatu yang begitu sangat berharga. Gimana? Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya nggak pernah merasakan ketenangan hidup ini sebelumnya, Bu. Sekarang kau pulang. Sesungguhnya kau telah mendapati sesuatu yang begitu sangat berharga. Allah angkat tuh orang jadi waliullah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Berani kita ngecap orang yang kagak baik, kemudian kagak baik. Berani kita ngecap teman-teman kita yang lagi pada nongkrong nyekel botol, kita bilang di ahli neraka. Kalau Allah kemudian berikan hidayah kepada dia, ibadahnya jauh lebih hebat, lebih bagus dari kita. Kata ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warudhu ilayya inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warudhu ilayya inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warudhu ilayya inda hajati ilayhi. Fatihah sekali lagi kita khususkan buat saudara kita, sahabat kita, orang tua kita yang lagi pada sakit. Mudah-mudahan dengan barakatul Quran Allah angkat penyakit-penyakitnya, Allah kembalikan kesehatan seperti dia kala. Kita yang sehat mudah-mudahan dikuatkan kesehatan kita, dijaga kesehatan kita. Wabah ya, COVID-19 segera diakhiri, segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang jadi berkah ya, sentosa ya, gemah ripah Allah Cinawi. Mudah-mudahan semuanya juga rakyatnya, bangsanya menjadi bangsa dan rakyat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon doa buat orang tua saya yang kondisinya lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya. Allah panjangkan umur saya punya orang tua, dan Allah berikan ketenangan batin kepada orang tua saya dan orang tua kita semuanya yang lagi pada sakit, diangkat penyakitnya, Allah sehatkan menjadi kesehatan yang paripurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.